Pada End Times Breaking News, pada episode pertama ini kita akan menyoroti 4 berita. Berita yang pertama mengenai mutasi virus corona yang dinyatakan bahwa mutasi ini membuat si virus bisa mengatasi hambatan penggunaan masker dan jaga jarak yang dilakukan oleh masyarakat. Berita yang kedua, sejak pada bulan Juni akhir di tahun 2020 ini dinyatakan ada sekitar 500 orang Ethiopia yang Kristen dibantai di sana. Yang ketiga, bahwa Bank Dunia menyatakan 92% dari seluruh negara di dunia itu akan mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Apakah Indonesia termasuk di dalam negara yang mengalami krisis tersebut? Dan berita yang terakhir, berita keempat, ada sebuah kabar baik bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan merindukan pertobatan jiwa-jiwa, bahwa Iran hari-hari ini sedang mengalami pertobatan besar-besaran. Mari kita simak secara selengkapnya. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap saudara seiman dimanapun berada. Kita ada di dalam sebuah segmen baru yang saya beri nama End Times Breaking News. End Times Breaking News ini akan membahas berita-berita yang terjadi atau mengenai akhir zaman, di mana kita akan semakin berjaga-jaga, membawa diri kita semakin waspada, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Namun kita juga mengerti apa yang harus kita lakukan. Pada berita pertama, kita menyoroti tentang apa yang dikabarkan oleh New York Post pada tanggal 24 September tahun 2020, yang memberitakan bahwa virus corona yang mengalami mutasi dan diberi nama D614G ini itu bersifat jauh lebih menular. Bahkan ada seorang yang bernama David Morens, ia adalah ahli virologis dari National Institute of Allergy and Infectious Disease di Amerika, yang mengatakan bahwa mutasi daripada virus corona ini itu sangat bersifat lebih menular, bahkan mutasi ini bisa mengatasi hambatan penggunaan masker dan menjaga jarak. Selama ini, penggunaan masker dan jaga jarak adalah salah satu protokol yang dilakukan oleh seluruh dunia untuk menghindari terpapar dari virus corona. Namun, pernyataan dari David Morens ini membuat kita terkejut bahwa mutasi dari virus ini bisa mengatasi hambatan dalam penggunaan masker dan menjaga jarak. Lalu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya bergantung kesehatan kita, kehidupan kita, hanya dengan melakukan protokol kesehatan. Tapi kita bergantung kehidupan kita dan kesehatan kita kepada perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kesehatan jasmani kita juga perlu menjaga kesehatan jiwani kita juga perlu menjaga kesehatan rohani kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani kita? Tentu dengan makan makanan yang bergizi,
makanan yang seimbang, berolahraga, dan menerapkan protokol kesehatan. Lantas bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita? Jiwa itu bicara tentang pikiran dan perasaan. Kita perlu menjaga pikiran kita dengan firman Allah, agar pikiran-pikiran negatif sumber daripada ketakutan tidak merasuk di dalam pikiran kita dan mengontrol perasaan kita. Tapi kita menjaga pikiran kita dan perasaan kita dengan firman Tuhan. Kita tidak mengizinkan benih-benih ketakutan itu ditaburkan di dalam pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga, kita menjaga kesehatan rohani kita dengan hidup yang beribadah kepada Tuhan secara sebagai jemaat, sebagai gereja, dan beribadah secara pribadi di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan saya juga berdoa bahwa setiap saudara pemirsa yang menyaksikan End Times Breaking News di channel Pastor Agus ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Mazmur pasal 91 itu digenapi bagi saya dan bagi semua saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada End Times Breaking News pada berita yang kedua. Christian Post bersumber pada Barnabas Fund itu menerbitkan sebuah berita pada tanggal 7 September 2020 bahwa diperkirakan sejak akhir bulan Juni 2020 ini ada 500 orang Kristen Ethiopia yang mengalami pembantaian oleh satu golongan atau satu kelompok tertentu. Mereka dibantai dengan berbagai cara, bahkan pembantaian itu dilakukan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Mendengar berita ini tentu membuat hati saya miris sekali. Saya membaca berita ini bahwa mereka dibantai dengan golok, dengan parang, dengan pisau, dengan tombak, bahkan ada yang dibantai dengan secara ditembak mati, tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. Kita berpikir ketika mendengar berita ini, tentu ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali, bukan? Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya mendengar berita ini dan mengetahui situasi ini? Ini menjelaskan kepada kita bahwa situasi yang kita jalani di Indonesia ini bukanlah sebuah gambaran situasi yang sama terjadi di seluruh dunia. Ada orang-orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya seperti kita di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan limpahkan bagi Indonesia. Namun ada orang-orang yang menjalani hidup kekristenannya, imannya kepada Yesus dengan begitu sulit, dengan begitu sukar, bahkan bertaruh nyawa, bahkan mereka kehilangan nyawa mereka. Mari, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tanda yang jelas bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu sudah sangat singkat sekali waktunya. Kita perlu memberitakan amanat yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, yaitu amanat agung, memberitakan Injil, menjadi kesaksian kepada segala bangsa, kemudian membaptis orang yang percaya, mengajar mereka, memuridkan mereka. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dengan adanya kesempatan, dengan adanya perlengkapan yang Tuhan beri kepada kita, melalui penyertaan Roh Kudus, melalui karunia-karunia Roh Kudus, melalui teknologi, melalui kesempatan, melalui sumber daya yang ada, kita bisa menunaikan tugas amanat agung ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita masuk pada berita yang ketiga. Detik.com pada tanggal 25 September 2020 memberitakan bahwa
Kementerian Keuangan menyampaikan hasil survei dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa lebih dari 92% negara di dunia akan mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dikatakan bahwa Indonesia juga akan menjadi bagian dari negara yang akan mengalami krisis tersebut. Namun Bank Dunia menilai bahwa bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan, digelontorkan oleh pemerintah sudah dinilai efektif sehingga mampu menolong atau mampu meringankan kondisi masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mendengar berita ini, saya jadi ingat tentang apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa secupak gandum itu 1 dinar, 3 cupak jelai itu 1 dinar harganya. Ini bicara mengenai krisis pangan, krisis ekonomi, ya. Dari krisis ekonomi lahirlah krisis pangan, atau dari krisis pangan lahirlah krisis ekonomi, di mana kondisi akan sangat sulit. Namun, saya juga percaya sesuai yang dikatakan oleh Alkitab bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus bekerja sekuat mungkin, sebaik mungkin. Yang bekerja sebaik mungkin. Yang berusaha sebaik mungkin. Kita harus melakukan secara maksimal. Namun kita tidak hanya bergantung kepada usaha kita. Di satu sisi kita berusaha, namun pada dasarnya usaha kita didasarkan kepada ketergantungan kita kepada Allah yang memberkati kita, yang memelihara kita. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Mazmur 133 juga mengatakan Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ya, Tuhan pasti memerintahkan berkat-Nya kepada orang benar, kepada orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap hati yang percaya kepada Allah, percaya dan mengandalkan Tuhan, namun di satu sisi kita juga harus melakukan yang excellent, yang terbaik di dalam pekerjaan dan usaha kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekarang kita sampai di berita terakhir. Jangan lupa untuk saudara meluangkan waktu untuk melakukan subscribe pada channel Pastor Agus. Di dalam channel ini saudara bisa diberkati karena channel ini memuat video-video dengan konten-konten yang berkualitas sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Dan dengan saudara subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, saudara tidak akan kehilangan atau ketinggalan video-video yang memberkati saudara di kemudian hari. Puji nama Tuhan. Berita yang keempat ini adalah memberitakan bahwa CBN pada tanggal 21 Juli tahun 2020 melaporkan di tengah masa pandemik ini ketika warga Iran harus tinggal di rumah dan pemerintah memperbaiki jaringan internet, dan mereka menemukan melalui televisi atau internet bahwa mereka menemukan pengharapan di dalam Yesus. Mohabbat TV itu mencatat bahwa hampir setiap bulan sejak bulan Maret itu sekitar 3.000 orang Iran menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini sebuah kabar berita yang amat sangat mengobarkan roh saya.
yang amat sangat membangun iman kita. Bahwa di tengah kondisi sulit ini, di tengah orang harus berdiam di dalam rumah, di tengah orang harus menjaga jarak, Tuhan tetap punya cara untuk menyatakan pekerjaannya, untuk menyatakan pencurahan Roh Kudus-Nya dengan menjamah jiwa-jiwa melalui pelayanan media dan pelayanan internet. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan padam roh kita. Biarlah roh kita berkobar-kobar. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengerjakan panggilan Tuhan, visi Tuhan untuk kita lakukan. Sehingga ketika Dia datang menjemput kita, Dia menemukan kita sedang bekerja, mengerjakan pekerjaannya. Haleluya, jangan menjadi suam-suam kuku sehingga terbuang, tapi kita mengobarkan roh, melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan, bersaksi, cari cara untuk bersaksi kepada jiwa-jiwa, cari cara untuk melayani Tuhan, cari cara untuk tetap memuliakan Allah di tengah-tengah kondisi yang ada. Saya percaya hikmat sorga, Roh Kudus ada bersama saudara. Dia yang akan memberikan hikmat, inspirasi untuk bagaimana saudara tetap melakukan kehendaknya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian End Times Breaking News episode yang pertama. Saya berdoa kiranya semua yang diberitakan pada episode 1 ini menjadi berkat, mengobarkan roh saudara, dan membuat saudara semakin berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.